No, no, yeah, Guten no. Tag, wie geht's dir? Dieses Mal wurde ich das neueste Borussia Dortmund Trikot von Puma bewerten. Lass uns anfangen. Halo guys, balik lagi di channel gua, Jersey dan Matahariku. Jadi kemarin kita udah nonton review jersey Jepang ya. Dan kali ini gue punya kejutan buat kalian semua, yaitu sesuai thumbnail dan judul. Kalau kita bakal nge-review jersey Borussia Dortmund Home 2020-2021 by Puma. Ya, intinya kalian udah penasaran banget ini gimana detail-detailnya. Langsung aja kita check it out. Yo guys, kali ini kita udah sama jersey-nya, jersey Borussia Dortmund. Tapi sebelum kita mulai ke reviewnya, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Karena setiap like dan subscribe dari kalian itu sangat-sangat berguna bagi gua, sangat-sangat mendukung gua, mensupport gua dalam membuat konten-konten selanjutnya, mereview-review jersey kesukaan kalian ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang fans-fans bola, fans-fans jersey maupun keluarga-keluarga kalian biar channel ini berkembang dan tentu bisa sering mereview jersey-jersey apa dari tim favorit kalian gitu ya. Oke, langsung aja subscribe di bawah ya. Oke, langsung aja kita menuju videonya. Let's go. Jadi kali ini gue udah sama jersey Borussia Dortmund Home 2020-2021 by Puma. Jadi jersey ini tuh dirilis pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2020 kemarin ya. Waktu itu Puma merilis jersey Dortmund ini ketika itu di iklan ya. Waktu itu gue ngeliat di Instagramnya Dortmund juga waktu itu. Dan ini adalah salah satu jersey favorit gue ya. Salah satu jersey favorit klub yang gue baru beli gitu ya. Jadi selain Barcelona third gitu ya, terus ada juga Manchester United yang third juga gitu. Gue juga suka ini sama Borussia Dortmund ya. Kenapa? Karena Borussia Dortmund ini apa ya? Desainnya lebih galak kalau kata gue, lebih nyala gitu ya. Jadi kali ini gue beli yang replika. Jadi mau tahu berapa harganya nanti simak sampai akhir ya. Jadi kita mulai dari collar dulu deh ya. Jadi ini collarnya itu adalah ada dua jenis ya. Yang pertama ini collarnya tuh V-neck. Collar V-neck yang depan itu dia nyatu sama bahannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini itu bahannya sama kayak bahannya bajunya gitu. Nah ini bahannya lumayan enak, lentur gitu ya. Gak lentur banget sih, pokoknya sama kayak bahannya. Dia enak, V-neck. Jadi yang di belakangnya ini itu dia fleksibel collar ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, gua tarik-tarik ini banget. Jadi ini bahannya 97% polyester dan 3% elastin. Jadi dia tuh apa namanya elastis banget ya. Bisa teman-teman lihat ini elastis banget. Nah, ini jersey Dortmund ini dia size-nya regular fit ya. Size-nya regular fit. Di sini gua yang replika regular fit gua pakai size M. Dan kalau setahu gua kalau misalkan yang per issue dia slim fit gitu ya. Nah, lalu kita bisa melihat ya. Ini dari logonya. Logonya itu dia bahannya woven bordir ya. Woven bordir, begitupun juga bintangnya. Nah, tapi ada yang unik nih. Dia kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini kan dia woven bordir, tapi ininya BVB-nya, tulisan BVB sama 09 itu dia dari bahan kayak cutting rubber gitu ya. Dia kayak dari bahan rubber dan dia ditempel gitu. Dia di press. Dan ini rada rawan lepas ya, harus ekstra hati-hati. Tapi ini kualitas bagus kok. Yang penting teman-teman hati-hati aja, jangan disetrika ataupun dicuci gitu ya. Nah, ini bahannya bagus juga, elastis. Tapi dia nggak kokoh ya, beda kayak jersey Jepang yang kemarin gue review. Ini nggak kokoh. Nah, lalu kita ke, oh ya gue lupa. Kalau di replika ini woven bordir, tapi kalau di per issue itu dia bahannya adalah cutting polyflex atau rubber, gue lupa. Pokoknya dia bukan bordir gitu ya. Nah, lalu kita ke Pumanya ya. Logo Puma ini dia juga sama, dia menggunakan woven bordir ya. Dan ya namanya woven bordir dia paling awet ya dibandingin polyflex atau rubber gitu ya. Dan bedanya juga sama, kalau di per issue dia logo Pumanya itu dia pakai polyflex gitu ya.
Nah, lalu kita beralih ke sponsor. Nah, sponsornya ini adalah One and One ya. Gua nggak tahu bacanya apa. Tapi kalau gue bacanya One and One. Mungkin kalau salah teman-teman bisa rawat ya. Dan mungkin ada yang nanya, ini kan sponsor baru ya di Dortmund ya. Biasanya kan Evonik gitu ya. Nah, kalau ini One and One gue juga nggak tahu ini One and One itu bekerja di bidang apa. Teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Tapi sponsor One and One ini dia itu hanya dipasang di Bundesliga ya. Tapi kalau di Liga Champions, pokoknya di luar Bundesliga gitu. Gue nggak tahu apakah di DFB Pokal juga ya. Tapi kalau di luar Bundesliga itu mereka menggunakan Evonik gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat Dortmund itu pasti mengeluarkan jersey edisi Liga Champions juga begitu ya. Dan kalau Liga Champions itu pakai Evonik. Nah, sponsor One and One ini mereka menggunakan bahan cutting polyflex yang high quality banget nih. Dia tipis tapi kalau dipegang tuh tebel gitu, kayak enak aja gitu dan nggak gampang melupas atau gampang naik gitu warnanya. Dan ini kalau di player issue juga sama, bahannya kayak gini juga gitu ya. Nah, lalu kita beralih ke depan ya. Ke depan teman-teman lihat, ini adalah desainnya ya. Nanti gue terangin ini desainnya apa dan maknanya apa dan terinspirasi dari apa. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau ini depannya itu semuanya warna kuning ya. Jadi jersey Puma ini khusus Dortmund ini, spesial Dortmund ini, dia semuanya kuning. Dia nggak ada sublimasi kecuali ini yang hitam-hitam ini, petir hitam. Nah, petir hitam ini mereka adalah sublimasi ya. Tapi kalau yang kuning semuanya bawaan dari warna bahannya. Nih teman-teman lihat ya. Ini warna hitam. Nah, kalau teman-teman lihat di baliknya tuh kan, belakangnya kuning. Tuh. Nah, ini namanya sublimasi. Kalau di belakangnya kuning nggak sesuai sama di depan, itu adalah sublimasi gitu ya. Lalu kita beralih ke bahan dry cell ya. Jadi Puma ini menggunakan teknologi dry cell. Gua lupa kalau di player issue tuh apa teknologinya, apakah sama gitu ya. Coba teman-teman komen kalau teman-teman ada yang tahu. Tapi dry cell ini adalah salah satu teknologi yang gue suka dari jersey. Kenapa? Karena Puma ini dengan teknologi dry cell-nya itu memang mereka itu beda sama Adidas atau Nike. Kalau Puma ini mereka fokus ke kecepatan. Jadi kalau teman-teman gitu ya, mereka entah di sepatu atau di jersey itu pasti bikinnya yang ringan-ringan karena mereka memang fokus dengan kecepatan. Nah, dry cell ini mereka memindahkan kelembapan gitu ya, memindahkan keringat biar cepat kering, biar mereka tuh nggak lembab. Jadi pemain itu lebih enak gitu ya. Belum lagi kalau yang per issue itu lebih ringan lagi. Ini bener-bener ringan banget teman-teman. Nah, dry cell ini mereka dari bahan cutting polyflex gitu ya. Cuman cutting polyflexnya kecil, dia tipis banget nih, tipis. Nah, tipis banget kan. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau nyuci gitu ya. Nah, lalu yang di kanan ini ada authentic tag gitu ya. Ini tertulis authentic license product #17740683. Gue nggak tahu ini nomor itu artinya apa. Apakah ini produk berapa nih? 1 juta atau berapa? Teman-teman kalau ada yang bisa mengartikan hashtag ini bisa komen di bawah. Nah, authentic tag ini mereka menggunakan bahan cutting polyflex ya. Seperti teman-teman lihat nih, dia cakep juga gitu ya. Nah, lalu di bawahnya mereka sepertinya nampaknya sama ya, lurus aja. Mereka tidak ada potongan-potongan tertentu, mereka lurus aja gitu t-shirt. Lalu untuk sampingnya juga mereka nggak ada bahan istimewa. Sampingnya mereka ya hanya disambung aja dari yang belakang ke depan, nggak ada bahan mesh atau karet atau apapun. Lalu kita beralih ke potongan ya. Nah, ini adalah salah satu yang gue suka dari Dortmund karena mereka tuh pengertian banget ya. Entah bagi fans atau bagi pemain. Nah, jadi ini tuh kalau dari depan teman-teman lihat, ini dia polanya t-shirt ya. Dia pola t-shirt kayak kaos biasa gitu. Kalau yang gue pakai ini kan Chelsea, dia raglan ya. Dia nyamping gitu. Kalau ini t-shirt kalau dari depan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari belakang atau dari samping itu, dia adalah raglan juga gitu. Ini disebutnya panel ya. Nah, ini dia kalau dari depan tuh dia t-shirt ya, bisa dilihat itu ada potongannya membelah di ketek ya. Dan di ketek juga nggak ada apa-apa, cuman bahan biasa seperti jersinya. Jadi dia kalau dari depan
t-shirt. Nah, tapi kalau dari sampingnya, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia itu kayak apa ya? Ada raglannya juga gitu. Bisa teman-teman lihat di sininya tuh, nih, ya, nih di sininya raglan. Nah, di belakangnya juga sama tuh, dia raglan gitu, lurus gitu, tuh kan, folded potongannya kan. Nah, ini itu sebenarnya apa sih bedanya raglan sama t-shirt tuh, Bang? Jadi bedanya raglan sama t-shirt ya, kalau ini pengetahuan gua, jadi yang namanya kalau pola raglan itu lebih disukai pemain. Banyak pemain yang lebih suka pola raglan. Kenapa? Karena kalau raglan itu dia lengannya itu nyatu sama bahu kita. Jadi dia nggak ada potongan jersey yang membelah. Jadi dia nyatu sama lengan kita gitu. Beda kalau sama t-shirt. Kalau sama t-shirt itu kan dia nggak belah. Jadi kalau kita gini pasti dia gesek dong, ya kan? Karena ada jahitan yang membelah gitu. Makanya pemain itu kadang lebih suka sama pola raglan karena dia menyatu sama lengan kita. Jadi ketika mereka lari tuh mereka nggak gesek. Tapi di sisi lain kalau raglan itu kalau misalkan buat fashion gitu ya, misalkan buat ngedesain itu kadang kurang bagus gitu ya. Dan ini memang gua lihat emang Puma ini selain buat sport tapi juga buat lifestyle gitu. Karena gua lihat jersey ini banyak banget yang udah memadukan outfit-outfit yang bagus gitu. Banyak contoh-contohnya kalian bisa lihat di Pinterest gitu ya. Jadi memang ini kalau dari depan t-shirt biar kayak lifestyle gitu, dia bagus kalau buat jalan, pakai jalan, dipaduin apa aja. Tapi buat olahraga juga asik gitu ya. Nah, lalu kita ke lengan. Nah, di lengan ini mereka nggak ada karetnya atau mesh atau rubber gitu ya. Mereka sama seperti bahan di bajunya. Nah, lalu oh ya gue lupa, ini bahannya semuanya 100% polyester ya untuk bajunya gitu ya. Nah, lalu di sampingnya teman-teman lihat di sini ada logo Puma. Logo Pumanya pun sama juga dari woven bordir gitu ya. Dan ya dia rada lebih kecil dibandingkan sama logo Puma yang di depan gitu. Dan di samping ini adalah salah satu sponsor klasik ya yang udah Dortmund pakai gitu ya dari zaman dulu, dari tahun 90-an. Ini adalah Opel. Opel tuh kalau nggak salah bekerja di bidang otomotif, kalau salah bisa ralat. Nah, sponsor Opel ini gue suka banget ya karena desainnya kayak petir-petir gitu, persis kayak bajunya, kayak desainnya Dortmund. Nah, Opel ini dia terbuat dari cutting polyflex juga, tapi dia lebih tebel gitu ya, lebih nggak tebel sih sama aja, tapi tebel aja gitu, enak gitu. Dan ini bagus banget kalau kata gue. Nah, lalu kita ke belakang jersey. Nah, di belakang ini polos aja, nggak ada desain tertentu. Nanti ini dipakai nameset. Namesetnya itu warna hitam. Nah, dia dijual terpisah. Nah, lalu kalian lihat di sini ada detail kecil di kolarnya. Nah, di kolarnya ini ada tulisan BVB kecil. Nah, dia itu dari border ya, dari border. Dia dijahit gitu ya, bukan dari polyflex gitu. Nah, ini salah satu detail kecil yang gua suka banget. Nah, lalu untuk belakangnya juga sama, dia dari 100% polyester dan dia warna kuning, bukan sublimasi ya, bisa teman-teman lihat. Di sini nggak ada warna-warna putih atau apa, kuning semua. Dan dia rada berbeda ya. Kalau gue lihat karakteristiknya sama kain yang di depan gitu ya. Kalau yang di belakang tuh dia kayak lebih apa ya? Dia itu kan kainnya tuh kayak bulat-bulat gitu loh. Kalau teman-teman lihat ini, ya kayak bulat-bulat gitu kan. Nah, ini bulat-bulat banget, beda sama kayak depan. Kalau depan bulat-bulatnya nggak terlalu kelihatan. Tuh, beda sama yang di belakang. Tuh, kalau di belakang tuh dia bulat-bulatnya kelihatan banget gitu. Jadi kayak sarang lebah gitu ya kalau gue lihat ya. Oke guys, jadi kali ini kita udah ada di dalam jersey-nya. Nah, seperti kalian lihat ini logonya ya, dia bordir, kelihatan jelas. Dia hanya bordirnya di sekelilingnya aja ya kalau yang buat di logo yang bulatnya. Tapi kalau yang di bintang itu seluruhnya ya, dia nyampe dalam. Kayaknya dia emang bordir di dalam ininya. Kalau yang logo dia cuman di samping doang gitu ya. Nah, lalu ini logo Pumanya juga sama, yang tadi gue udah bilang ini bordir ya. Dan gue lupa ngasih tahu ke kalian kalau ini gue jersinya baru ya. Sengaja nggak gue unboxing karena ya kalau gue simpen di tas dulu lagi corona gitu ya, gue
misalnya emang kalau misalkan habis beli pasti gue buang gitu ya, karena gue takut aja gitu kan, kita nggak tahu kan di bungkus itu ada apa begitu ya. Nah, jadi ini tagnya sebelumnya, ini tagnya, gue mau bilang ini tagnya, teman-teman bisa lihat nih tuh, depannya gini BVB official partner, lalu di belakangnya ada ini, dia tag apa, kayak logo hologram keasliannya begitu ya, bisa lihat. Lalu di ini tag keduanya, ini ada moisture management, artinya manajemen kelembapan mengenai teknologinya. Ini bahasa Indonesianya bisa dibaca. Lalu ini bahasa Cina ya, sebenarnya bahasa Cina. Lalu ini belakangnya ya, gue pakai size M tuh ya. Lalu ini tulisannya tuh regular fit tuh. Ini tagnya dari Puma, dan nggak tahu gue lebih suka tag dari Puma gitu ya, karena kayak dia lebih detail dan ya gue lebih suka aja tuh desainnya daripada tag-tag Nike atau Adidas gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat ya dengan jelas ini sponsornya Polyflex ya. Lalu ini warna hitam-hitamnya dia adalah sublimasi gitu ya, bukan warna dari jersinya atau dari kainnya gitu. Lalu di bawahnya sini ada washing tag-nya. Washing tag-nya kayak gini aja, dia ada QR code-nya ya. Tuh, ini doang, bahasa-bahasa Cina aja. Nah, lalu untuk sampingnya teman-teman bisa lihat ini jahitannya ya. Jahitannya rapih banget ya. Jahitannya rapi, nggak ada yang keluar-keluar. Nah, yang keluar-keluar ya paling yang di sini aja nih, yang di logo-logo aja gitu ya. Rada-rada takan gitu ya. Tapi ya it's no problem lah. Gitu. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ini adalah size tag-nya ya. Size tag-nya ini adalah Puma. Teman-teman bisa lihat ini Puma, gue pakai size M dan dia made in Vietnam ya. Dia emang rada kecil size tag-nya gitu ya. Nah, jadi kalau buat replika ini yang original made in Vietnam, gue nggak tahu kalau ada apakah made negara lain gitu yang ori, tapi sejauh ini yang gue beli ini made in Vietnam yang ori ya, untuk replika gitu. Dan untuk pair issue gue nggak tahu apakah sama juga dari Vietnam atau beda ya. Teman-teman yang tahu bisa komen di bawah, misalkan kalau yang replika yang ori dari mana aja, atau yang pair issue yang ori dari mana aja begitu. Nah, lalu ini yang belakang ya, bisa dilihat bahannya kuning semua, polos, dan ini ringan banget, gue suka banget gitu ya. Oke guys, jadi tadi kita udah ngebahas detail-detail dari jersinya. Jadi kita sekarang ngebahas mengenai asal-usul desain atau terinspirasinya dari jersey ini gitu ya. Jadi jersey ini itu waktu itu gue ngelihat di iklannya ya, yang dirilis oleh Puma. Jadi ini jersinya itu desainnya memang dia itu pakai pola petir gitu ya. Kalau kalian bisa lihat ini petir gitu ya. Petir. Nah, itu persis banget kayak yang ada di iklannya. Mereka juga bilang kalau ini itu lightning, pola lightning. Nah, tapi ada yang unik nih. Ini itu terinspirasinya adalah dari stasiun Metro Station West Van Hollen gitu ya. Nah, jadi kenapa sih mereka mengambil inspirasi dari Metro Station West Van Hollen? Nah, jadi stasiun legendaris ini, yaitu stasiun West Van Hollen ini adalah stasiun terdekat dari Signal Iduna Park gitu ya. Signal Iduna Park ini adalah stadion dari Dortmund gitu ya, home base-nya dari Dortmund gitu ya. Itu pokoknya gede banget dan pokoknya keren banget lah stadionnya. Jadi stasiun West Van Hollen ini adalah tempat ketika para fans itu mau ke Signal Iduna Park. Jadi kalau orang mau nonton Dortmund, mereka mau ke Signal Iduna Park gitu ya kan, karena kalau di luar kan kebanyakan pakai kereta ya, nggak pakai mobil gitu kayak kita. Mereka tuh pasti turunnya di West Van Hollen gitu ya. Pokoknya dari West Van Hollen pasti itu paling terdekat menuju Signal Iduna Park. Jadi hampir yang semua ke Signal Iduna Park itu pasti pernah ke West Van Hollen gitu ya. Nah, inspirasinya dari apa? Apakah dari atap atau dari apa gitu ya? Nah, gua baca dari Footy Headlines atau Soccer Fashion, gue lupa. Pokoknya mereka menyebutkan bahwa kalau ini itu terinspirasi dari granitnya. Jadi kalau teman-teman lihat di stasiun West Van Hollen ini, ketika masuk kan dia underground gitu ya. Dia itu di bawahnya itu ada granit. Nah, granit itu lantai itu gambarnya kompas. Jadi kompas yang menunjuk ke semua arah gitu ya. Dan itu disebutkan bahwa dari Puma tersebut itu mengambil inspirasi dari kompas gitu. Nah, gue juga nggak tahu tuh kalau di aplikasi itu gimana
hubungannya gitu ya. Cuman yang gue baca situ. Cuman kalau gue lihat di Google, gue sempet nyari-nyari juga, itu memang atapnya tuh rada apa ya? Atapnya tuh kayak rada zigzag gitu. Nah, kalau feeling gue itu dari atapnya juga terinspirasi dari itu. Cuman itu hanya opini gue gitu ya. Nah, kali ini gue memakai size M tadi. Nah, teman-teman penasaran gimana fit on body jersey gue? Langsung aja check it out. Oke guys, tadi kalian udah lihat gimana fit on body jersey gue ya. Jadi jersey ini tuh emang bagus banget, cakep banget, dan juga size-nya itu lumayan gede lah, size M-nya nggak kecil gitu ya, size M-nya gede, di regular fit gitu ya. Nah, jadi jersey ini itu kalau dilansir dari website Puma, ini yang replika seharga 85 pound sterling ya, pound sterling bukan dolar. Itu ya, pounds itu sekarang kira-kira harganya sekitar 18.000 ke atas itu per 1 pound. Iya itu ya seharga 1,5 ya untuk replika ini. Tuh pas awal-awal meluncur, gua nggak tahu apakah sekarang udah ada di diskon atau apa gitu ya. Tapi kalau kita hitung 1,5 ya 1,6 lah kita genapin gitu ya untuk harga replika ini ya. Ya memang Puma ini tergolong mahal ya. Lebih mahal daripada Nike atau Adidas gitu ya. Ini aja baru replika gitu ya, apalagi yang player issue gitu ya. Pokoknya teman-teman pintar-pintar nyari aja gitu ya. Setahu gue sekarang harganya sih udah nurun, ya sejutaan dapet lah sekarang itu harganya udah nurun. Udah nggak kayak pas awal season gitu ya. Ini kan udah mendekati paruh musim gitu ya. Pasti harganya sekarang ya udah 1 juta lah. Dan untuk player issue juga turun mungkin 1,5 sekarang ya gitu. Nah jadi itu aja teman-teman konten review jersey gua. Tadi kita udah lihat jersey Dortmund ini pokoknya keren banget. Nah berapa rating gua? Untuk desain gue kasih rating 9/10 gitu ya, karena ya gue suka banget, keren banget, tapi menurut gue detailnya kurang ada detail gitu ya. Beda kalau kayak jersey Jepang yang sebelumnya gue review gitu, detailnya bagus banget, detail-detailnya juga banyak gitu ya, dan ada filosofinya. Jadi tambah nilai plus, makanya gue kasih 9,5 atau 9,7 gitu ya. Nah kalau Dortmund ini keren, tapi dia detailnya kurang gitu ya, jadi kurang ada filosofi atau makna gitu ya. Jadi gue kasih nilai 9/10 gitu. Nah untuk kenyamanan gue kasih 9,7/10 ya. Kenapa? Karena sekali lagi Puma gue paling suka, dia tuh nggak lengket, dia tuh halus, dia tuh ringan gitu ya. Dan pokoknya gue suka banget gitu. Jadi ini salah satu jersey dengan rating tertinggi yang pernah gue kasih gitu ya. Dengan 9/10 untuk desainnya dan 9,7/10 untuk kualitasnya ya. Jadi kalau ditotalin ya sekitar 18,7/20 gitu. Ya 18,7/20 untuk jersey ini. Dan menurut gue ini worth it banget, kalian harus beli bagi kalian yang suka jersey-jersey Eropa, terutama bagi kalian yang mencari kenyamanan serta desain yang juga oke gitu ya. Ini Puma keren banget. Oke, jadi sampai itu aja konten gue. Jangan lupa untuk di like, untuk di komen juga teman-teman mau review apa untuk selanjutnya, dan juga di subscribe ya, karena setiap subscribe kalian itu sangat membantu bagi gue untuk berkembang menjadi channel yang lebih besar dan bisa mereview jersey lainnya yang banyak pokoknya ya. Dan lupa di share ke teman-teman kalian yang fans bola, fans Dortmund, penyuka bola ataupun keluarga-keluarga kalian ya, karena setiap share dari kalian juga sangat membantu. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah jersey apa yang pengen kalian review selanjutnya. Oke, mohon maaf jika gue ada kesalahan kata dan tindakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya di Jersey dan Matahariku. Bye-bye.